jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang pada akhirnya kami berdua bersama-sama bisa melayani umat Tuhan secara langsung di ibadah tengah minggu ini. Saya percaya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin ya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua berkat-Mu. Saatnya Tuhan kami mau beribadah bersama-sama. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan waktu-waktu ini, supaya Tuhan dapat mengikat kami semua, menyatukan hati kami semua dimanapun kami berada, dan kami bisa fokus dan menikmati hadirat-Mu Tuhan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita naikkan pujian bersama-sama, hatiku percaya Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin. Ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua, pergi dari kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Sungguh besar setiamu, isi
percaya terhadap kuasa Tuhan, kami tetap percaya kepada mujizat Tuhan, kami tetap percaya kepada kuasa tangan Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kami mau mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, saya dan Pak Jar sekali lagi kita boleh bersama-sama Pak Jar ya. Iya Pak. Senang sekali kita boleh menghampiri teman-teman dimanapun saudara berada, di kegiatan saudara apapun. Tapi kita siap dengan firman Tuhan Pak Jar ya. Amin Pak. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen kita harus memiliki percaya diri. Bukan percaya kepada diri, tetapi keyakinan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan Pak Jar ya. Iya Pak Jar, ini adalah pekan suci ya. Jumat ini kita akan memperingati Jumat Agung, dan minggu ini adalah Minggu Paskah, mengingatkan kita tanda kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Salib itu, pengorbanan Tuhan, adalah tanda kita sebagai orang percaya. Iya Pak Jad ya. Pak Jad sudah berapa lama jadi orang Kristen? Lahir baru? Lahir baru mungkin saya bisa bilang 25 tahun. Puji Tuhan ya, kita sudah lama ya. Saya juga mungkin sekitar gitu Pak Jad ya. Ya, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, apalagi 3 tahun terakhir ini ya Pak Jad ya, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, mungkin kita menjadi orang Kristen kurang percaya diri, kehilangan keyakinan. Begitu banyak gelombang-gelombang kehidupan menghantam kita, masalah pergumulan karena COVID dan sebagainya. Ya, secara alami kadang-kadang kita bertanya ya, mengapa dan sampai kapan, dan Tuhan mengapa saya dan bukan dia, mengapa keluarga saya ya. Ya itulah, kadang-kadang itu menghilangkan kepercayaan diri kita, confidence kita menjadi berkurang, bahkan hilang. Ya, kita menghadapi gelombang hidup, kita menghadapi masalah pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Saudara, COVID sudah berapa tahun? 3 tahun lebih ya. Sekitar 50 bulan namanya kita mengalami COVID. Sebelum COVID kita tidak tahu apa itu protokol kesehatan ya. Kita tidak tahu apa itu PCR, rapid test ya, tes antigen. Kita nggak ngerti semuanya. Tapi hari-hari ini sudah biasa. Bahkan di Hong Kong kita bisa melakukan setiap hari 3 hari berturut-turut. Kita pakai masker sudah biasa. Dulu mana mungkin kita pakai masker keluar ya. Orang sakit flu, batuk aja nggak ada yang pakai masker. Sekarang di keramaian kita pakai masker, bahkan kita sendiri pun Pak jadi di luar kita harus pakai masker. Nah, hal-hal ini yang mungkin lambat laun sudah lama 50 bulan membuat kita kadang-kadang kehilangan confidence, kepercayaan dalam kehidupan kita untuk hari ini, untuk hari esok, bahkan masa depan kita. Ya, sebagai umat Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita tetap harus punya percaya diri di dalam Tuhan, mempercayakan diri kita di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya, apa itu percaya diri? Saya ingin katakan lagi, bukan percaya kepada diri sendiri, tetapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita menemukan kepercayaan diri di dalam Tuhan. Ya, hidup ini kadang-kadang terombang-ambing ya. Kita memang setiap orang Pak Jaya, kita mengalami ombang-ambing COVID ini. Gelombang pertama, gelombang kedua, Hong Kong gelombang kelima. Ya, kita ikut gelombang kelima. Mau lari kemana? Belum waktunya kita kembali ke rumah Tuhan. Ya, itulah kadang-kadang dalam kehidupan kita menghitung hari-hari untuk bertahan hidup. Sementara firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, kita harus meminta Tuhan agar kita bisa menghitung hari-hari kita sedemikian untuk kita memiliki hikmat hati yang bijaksana. Tetapi banyak dari kita kehilangan percaya diri. Kita menghitung hari-hari hanya untuk bertahan hidup. Nah, hari ini firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 mengajarkan 3 hal bagaimana orang percaya untuk tetap memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan. 3 hal saudara kita belajar pada siang hari ini. Ya, Pak Jar boleh tolong bacakan firman Tuhan 2 Korintus 5, 6 sampai 10. Ya, ayat 6 berkata seperti ini, karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena kita tahu bahwa selama kita masih mendiami tubuh dunia ini, kita masih belum bisa tinggal bersama Tuhan Yesus. Karena hidup
ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah, bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Karena itulah seharusnya kita selalu tabah dengan penuh keyakinan bahwa saat kita tidak lagi memakai tubuh dunia ini, kita sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Karena itu jugalah kita harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita yang utama adalah untuk menyenangkan hati Allah, baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawi maupun ketika kita sudah di dalam tubuh surgawi. Karena kita semua pasti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, di mana kita akan menerima balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita ada di dalam tubuh duniawi, dan memberikan pertanggungan jawab atas perbuatan kita yang baik maupun yang jahat. Iya saudara, ayat firman Tuhan ini kalau nanti saya bisa sempat baca lagi akan memberikan 3 hal untuk kita belajar pada siang hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, dan kita tetap harus berjalan di dalam keyakinan di dalam Tuhan. Orang Kristen yang percaya, pertama, kita berpengharapan kepada surga selalu. Itu yang akan mendatangkan kepastian dalam kehidupan kita, keyakinan kita di tengah badai apapun COVID, ya apapun yang kita alami. Pengharapan kita di dalam surga harus memberikan kepastian dalam kehidupan kita, dan kita tidak ragu, tidak goyah, karena kita tahu tujuan kita. Amin. Janji Tuhan bagi kita, pengharapan kepada surga. Saya bacakan kembali ayat 6 dan 8. 2 kali Rasul Paulus mengatakan, aku yakin, penuh keyakinan. Ayat 6 mengatakan, karena itulah kita selalu tabah dengan keyakinan. Dengan penuh keyakinan kita harus tabah. Karena kita tahu bahwa selama kita masih mendiami tubuh duniawi ini, kita masih belum bisa tinggal bersama Tuhan Yesus. Sementara kita masih di dunia ya, kita belum di sana. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kita harus tabah, penuh keyakinan. Ayat 8 mengatakan, karena itulah seharusnya kita selalu tabah dengan penuh keyakinan bahwa saat kita tidak lagi memakai tubuh duniawi ini, kita sudah tinggal bersama Tuhan. Ya, semua orang mengalami masalah Pak Jer ya. Ya Pak Jer, sebentar lagi anak kedua. Pasti ada tantangan, pasti ada ya hasil-hasilnya ya. Itu tantangan. Saya sudah melewati Pak Jer. Ya, tetapi sebagai anak Tuhan, kalau itu merupakan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan anak ya, kita harus hadapi dengan keyakinan bahwa ketika Tuhan memberkati anak yang luar biasa bagi kita, Tuhan juga akan memampukan kita. Jangan kita salahkan istri, salahkan orang tua dan sebagainya. Tuhan akan memberikan keyakinan penuh bagi kita. Nah, berhubungan dengan ayat ini, keyakinan orang Kristen adalah pengharapan kepada surga. Saudara, kalau saya ingin bertanya, Pak Jer rumahnya di mana? Di North Point ya. Kalau tanya, sebenarnya rumahnya di mana sih? Maksudnya asalnya? Asalnya bukan dari dunia ini seharusnya. Iya, betul sekali Pak Jer ya. Kalau ngomong rumah dunia, Pak Jer, berapa kali Pak Jer pindah rumah? Dulu dengan orang tua sekitar 2-3 kali Pak. Ya. Ya mungkin Pak Kuning sendiri sudah berapa kali dari saya tidak tahu. Sumatera Utara ya. Betul. Saya sendiri Pak Jer selama hidup saya mungkin sudah 11 kali pindah rumah. Dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari negara ke negara. Ya Pak Jer sekarang sudah di Hong Kong, berarti sudah pindah negara. Ya. Saudara, ya kita tahu rumah duniawi tidak tetap adanya. Ya, memang sih rumah duniawi akan menjadi rumah kita, home, kalau kita tinggal bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Betul. Ya, ada di sana. Tetapi rumah dunia, home apapun yang kita katakan adalah sementara. Rumah kita di surga, betul saudara ya? Betul Pak Jere? Rumah kita di surga, jadi pengharapan kita di sana. Kita hanya numpang di bumi, kata orang dunia. Kita hanya, iya betul Pak Jere? Kita hanya numpang di bumi ini. Kita rumah permanen kita di surga. Itulah yang harus mendatangkan keyakinan. Ya kan? Mau COVID, mau apa, kita tetap tahu rumah saya bukan di sini. Ya, ketika saya meninggal, saya akan ke rumah Bapak. Betul? Ya, rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita ada di tempat lain yang lebih permanen, yang lebih tetap, dan tidak ada apapun yang bisa memindahkan kita lagi kalau kita sudah ada di sana. Ya, saudara, rumah dunia
saudara sekalian, walaupun kita punya keluarga yang baik, healthy gitu ya, hubungan baik, suatu saat anak-anak akan besar. Suatu saat anak-anak akan bye-bye papa, bye-bye mama, ya kan? Tidak permanen. Di surga tidak ada bye-bye lagi, Pak Jer ya. Itulah pengharapan dalam kita, akan membangkitkan kita untuk memiliki keyakinan di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini. Saya ingatkan kembali di dalam Yohanes 14:1 ayat 2. Bahkan Yesus mengingatkan kita, dan Dia menyiapkan itu bagi kita, suatu tempat yang permanen di surga. Dikatakan ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan tempat tinggal, saudara. Saya membayangkan bukan rumah-rumah dunia, apalagi rumah Hongkong yang sempit-sempit, Pak Jere. Saya bayangkan Tuhan mengatakan di surga, rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak, saudara. Rumah-rumah kita akan besar di sana. Bayangan kita yang pikiran manusia. Dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki keyakinan diri, percaya diri, confidence dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu pengharapan kita kepada surga. Tuhan sudah sediakan tempat bagi saudara. Di bumi ini kita hanya numpang, ya. Kita semuanya sepertinya ada di terminal lapangan terbang, saudara. Kita menunggu kapan kita terbang. Amin, saudara. Sementara kita di sini tetap berpengharapan dan menjadi berkat karena kita berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Pak Jaya, mungkin pelajaran 2 dan 3 Pak Jaya bisa jelaskan. Ya, pelajaran yang kedua setelah tadi kita berpengharapan kepada surga, pelajaran yang kedua adalah orang Kristen yang percaya diri, mereka berjalan dengan iman mereka, bukan dengan penglihatan. Ayat 7 jelas dikatakan dan cukup familiar buat kita semua, karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janjinya. Oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah, bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Seringkali kalau dunia mengatakan saya nggak percaya kalau nggak melihat. Ya, betul. Itu ya, anak kalau tidak diberikan contoh dulu atau tidak dikasih tahu dulu ini hadiahnya, maka mereka tidak akan percaya bahwa itu akan menjadi hadiahnya di suatu saat nanti. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya hidup dari apa yang kita lihat, karena apa yang kita lihat bisa mengelabui kita, bisa menipu kita, bisa salah, atau saja bisa berubah kapan saja. Kita tidak boleh melihat percaya karena apa yang kita lihat, karena segala sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani pasti berbeda dengan apa daripada mata rohani kita. Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada apa yang kita lihat, melainkan percaya penuh kepada semua janji Allah. Amin. Kalau kita jalan-jalan, seringkali kita terkesima dengan apa yang kita lihat, dan kita juga bisa menjadi bosan dengan apa yang kita lihat. Tetapi firman Tuhan itu bisa menjadi pegangan buat kita semua. Ketika apa yang kita lihat di sekitar kita, ketika kita melihat batu di jalanan kita, atau kita melihat gunung yang tinggi di perjalanan hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi, kekuatan itu akan muncul daripada firman Tuhan, supaya kita bisa menjalani segala jenis perjalanan yang sedang kita hadapi. Setiap orang mengalami perjalanannya masing-masing. Ya, betul. Setiap orang punya background keluarga yang berbeda-beda. Tetapi ada sebuah jaminan buat kita semua. Apapun yang sedang kita hadapi, ketika kita percaya kepada janji Allah, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Berjalan dengan iman berarti seperti terus berjalan ke arah yang benar. Bahkan ketika saudara tidak dapat melihat tujuan akhir, meski kita tidak bisa melihat, maka firman itu yang kita pegang. Ketika kita tidak bisa melihat tujuan akhir, tetaplah berjalan, tetaplah melihat kepada janji Tuhan, maka Dia yang akan menggenapinya. Karena firman-Nya iya dan amin. Iman adalah percaya ketika kita tidak ada alasan untuk percaya. Jika kita harus memiliki alasan untuk percaya, maka kita tidak berjalan dengan iman. Kita sedang berjalan dengan melihat.
Jadi sekali lagi bukan karena apa yang kita lihat, melainkan daripada apa yang Tuhan janjikan buat kita semua. Berjalan dengan iman artinya bisa kita pahami juga berjalan sebagai sebuah tindakan. Ketika ada sebuah masalah, tantangan itu tidak membuat kita berhenti, tidak membuat kita menjadi lalu putar arah, lalu mencari arah yang lain, bukan. Ketika ada sebuah masalah, kita ambil tindakan dengan iman kita dan kita menyelesaikan masalah tersebut dan kita melanjutkan perjalanan kita. Ketika kita berjalan, itu juga sebuah kelanjutan, artinya kita melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Begitu banyak contoh di Alkitab, seperti Lot mungkin. Ketika Lot disuruh Tuhan untuk keluar daripada kota Sodom dan Gomora itu, Tuhan bilang apa? Berjalan, lihatlah ke depan. Dan mereka terus berjalan, meski mereka tidak tahu mau lari kemana, meski mereka tidak tahu mau bersembunyi di mana, tetapi yang mereka lakukan hanya melihat ke depan dan berjalan. Ya, berbeda dengan istrinya, melihat ke belakang dan akhirnya Tuhan menghukumnya. Itu adalah sebuah pelajaran di mana kita terus berjalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lot tidak bisa melihat apa yang akan terjadi setelah ini karena barangnya sudah hangus semuanya. Dia tidak tahu mau kemana setelah itu. Tetapi ketika Tuhan berkata, pergilah, berjalanlah, dia melanjutkan kehidupannya. Berjalan juga artinya bahwa kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang baru. Banyak orang putus asa, banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak orang kehilangan segala sesuatunya ketika mereka berhenti. Tetapi kalau kita terus berjalan, meski tertatih, maka kita akan terus mengalami kehidupan ini sampai kepada hidup berkelimpahan yang Tuhan sudah janjikan buat kita semuanya. Kita tidak boleh hanya memiliki iman, kita juga harus berjalan dengan iman yang kita pelajari. Jadi iman kita harus aktif. Kita harus aktifkan iman kita. Kita tidak boleh memiliki iman yang pasif, iman yang hanya di kepala dan di hati, tetapi iman yang membawa kita kepada sebuah tindakan. Yohanes 20:19 berkata seperti ini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita harus terus melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada apa yang di sekitar kita. Meski kita tidak melihat, tapi percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan diri itu dimunculkan oleh Tuhan. Bagian yang ketiga, orang Kristen seperti apa yang dikatakan di 2 Korintus tadi. Orang Kristen yang percaya diri adalah orang Kristen yang ingin menyenangkan hati Kristus. Bukan hanya berpengharapan kepada surga, bukan hanya percaya kepada apa yang Tuhan katakan, melainkan juga seluruh kehidupannya bukan lagi tentang dia, tetapi tentang Tuhan. Bukan lagi tentang kesenangannya, tetapi tentang apa yang Tuhan mau. Bukan tentang apa yang memuaskan hatinya, tetapi memuaskan hati Tuhan. Ingin menyenangkan hati Kristus, itu akan menjadi tanda orang-orang yang percaya diri, orang Kristen yang percaya diri. Karena di ayat 9 tadi dikatakan, karena itu jugalah kita harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita yang utama adalah untuk menyenangkan hati Allah. Saya ulangi, tujuan hidup kita yang utama adalah untuk menyenangkan hati Allah. Mungkin tidak mudah, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh penulis ayat ini, berkata berusaha, selalu berusaha. Kita harus selalu berusaha. Jadi ketika mungkin kita pernah gagal, bangkit lagi, dan kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berusaha terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha untuk bukan lagi tentang apa yang kita senangi. Kita selalu berusaha untuk supaya tujuan hidup kita yang utama adalah untuk menyenangkan hati Allah, baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawi maupun ketika kita sudah di dalam tubuh surgawi. Jemaat Tuhan, mari kita semua memfokuskan diri kita kepada apa yang Tuhan mau. Amin ya. Saat tujuan dan ambisi kita hanya menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan memiliki keyakinan. Amin. Karena Tuhan yang menjamin bahwa semua rencananya pasti mulia dan jadi. Kalau Tuhan sudah menjamin, maka segala sesuatunya pasti akan lebih mudah untuk dijalani, meski masih ada tantangan. Itu sudah menjadi pengalaman dalam hidup saya. Ketika Tuhan memberikan keyakinan dalam hidup saya, Pak, ada satu masa di mana sangat sulit, tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, itu yang Tuhan mau, maka perjalanan hidup saya menjadi lebih mudah menjalaninya. Kita akan kembali kepada alasan mengapa kita diciptakan, yaitu untuk menyenangkan
pencipta kita, penyelamat kita, yaitu Kristus Yesus. Jadi 3 hal itu Pak yang dapat kita pelajari bersama-sama ketika kita menjadi percaya diri. Ya, benar sekali Pak Jer ya. Saya harap 3 hal ini kita belajar dari firman Tuhan ini bisa membuat orang Kristen, saudara dan saya, semakin yakin, semakin percaya diri, confidence gitu ya. Kepalanya makin terangkat ke surga, tidak tertunduk karena masalah datang. Percaya kalau saudara yakin, semakin saudara yakin, semakin saudara tahu Tuhan akan menolong dan saudara akan merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan. Amen. Saudara, mari kita tetap selalu menyenangkan hati Tuhan sebagai tujuan kehidupan kita. Dan saya percaya iman akan ditambahkan, pengharapan saudara akan ditambahkan, dan keyakinan hidup saudara sebagai umat Tuhan akan ditambahkan. Sehingga orang akan melihat seperti Pak Aja tadi katakan, ya dia orang Kristen tapi memang kelihatan dari imannya. Masalah datang, kenyataan hidup terjadi dalam kehidupan orang percaya, tetapi imannya tetap teguh. Haleluya. Karena kita memiliki kepercayaan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, itulah hidup orang Kristen. Karena kenapa kita perlu ini? Pada hari-hari kita tidak tahu kapan selesainya COVID. Kita tidak tahu efek akibat dari COVID ini. Mungkin COVID sudah selesai, tetapi efeknya masih berlangsung. Ini akan mempengaruhi tidak hanya pikiran, emosi kita, tetapi kehidupan rohani kita. Dan di sini kita perlu firman Tuhan untuk memberikan keyakinan diri, sehingga kita berjalan dengan kepala tegak, berpengharapan di dalam Tuhan, berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan, dan terus menyenangkan Tuhan. Saya tuliskan di sini, menyenangkan Tuhan harus menjadi ambisi hidup kita. Saudara punya ambisi? Ambisi saudara harus menyenangkan Tuhan. Itu adalah ambisi ilahi, sehingga kita tidak terombang-ambing saudara untuk menyenangkan manusia, untuk adaptasi dengan dunia, atau hanya menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saya katakan mereka yang berjalan dalam keyakinan Allah akan memiliki tanda-tanda kehidupan yang berkepenuhan. Haleluya. Orang akan melihat, banyak masalah tetapi hidupnya full, wholeness. Pikirannya sehat, emosinya sehat, bahkan tubuhnya menjadi sehat. Amin. Mereka yang menjalani kehidupan tidak akan takut lagi karena penuh keyakinan Tuhan, tidak takut akan berita dunia, kejadian dunia, COVID, gelombang berapa, tidak takut lagi karena mereka yakin di dalam Tuhan. Tentunya tetap waspada Pak Ija ya. Bukan yakin, saya yakin terus nggak pakai masker. Yakin apapun yang terjadi, kalau Tuhan bilang belum, ya belum pulang ke surga. Tetap menyembah Tuhan di bumi, sampai ke surga menyembah lagi. Amin, haleluya. Dan mereka tidak akan takut kekurangan. Hari-hari ini banyak orang takut kekurangan ya, takut berkat Tuhan. Kalau itu artinya berarti kita tidak beriman. Tuhan di sana banyak gudang. Gudangnya penuh dengan berkat jasmani rohani bagi kita semuanya. Amin. Di Efesus mengatakan Tuhan sudah memberikan banyak berkat rohani dalam kehidupan kita. Mereka akan selalu puas dengan apa yang mereka miliki. Orang yang confident dalam Tuhan, mereka puas dengan apa yang mereka miliki. Berkat Tuhan besar kecil, dia tahu itu berkat Tuhan, mereka puas. Containment, sudah terpuaskan dengan apa yang mereka miliki pada saat itu, dan tidak mencari-cari dan tidak gelisah hati mereka. Mereka akan semakin teguh, kuat, dan percaya bahwa ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa dalam kehidupan mereka. Itu adalah tanda-tanda orang yang begitu yakin, percaya diri di dalam Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Saya ingin memberkati kita semua pada siang hari ini. Nanti Pak Jar akan berdoa bagi saudara semuanya. Saudara, sungguh-sungguh kami di sini inginkan jemaat Tuhan, ya apapun keadaan di Indonesia, keluarga kita, mungkin ada orang tua kita, suami kita, istri kita sekarang mengalami kesusahan, mungkin anak-anak kita sekolah mengalami kesusahan. Kita sebagai orang percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mulai dari kita bangkitkan iman kita, bangkitkan kepercayaan diri kita dalam Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat, sehingga orang lain akan terbangkit kepercayaan diri mereka, iman mereka, hidup mereka akan dipulihkan. Haleluya. Silakan Pak Jan berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, jika hari ini kami belajar bahwa Engkau akan memberikan kami sebuah kepercayaan diri menghadapi semua yang kami hadapi hari-hari ini. Karena surga Tuhan, Engkau memberikan pengharapan kepada kami,
Engkau menjadikan kami menjadi percaya diri. Karena apa yang kami bisa terima dari Engkau, meski kami tidak bisa melihat sekitar kami, itu memunculkan sebuah kepercayaan diri dan pengharapan di hati kami semua. Dan menyenangkan hatimu, itu juga akan menimbulkan sebuah kepercayaan diri dalam hati kami semua. Hari ini hamba berdoa buat umatmu semua ya Tuhan, untuk tidak berkecil hati, untuk tidak menjadi rendah diri, untuk tidak menjadi putus asa, untuk tidak menjadi lemah, untuk tidak menghidupi dengan kekuatannya sendiri, supaya mereka tetap melekat kepada Engkau, semakin dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau, maka mereka akan menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sangat percaya diri, meski masih banyak keterbatasan di sekitar mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini, jangan pernah tinggalkan mereka. Berjalanlah bersama-sama dengan mereka, pegang tangan mereka semua ya Tuhan, supaya mereka tetap bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh pengharapan ilahi yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, mengucap syukur bahwa Dia Tuhan yang memberikan kepercayaan diri buat kita semua. Saya mendorong kita semua tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya dengan begitu kita memiliki kepercayaan diri kita. Begitu banyak hal bisa berubah hari-hari ini, tetapi firman-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin ya. Dia Tuhan Immanuel, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kehadiran yang membuat kita menjadi percaya diri, menjalani setiap masalah, menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kita semua. Bapa, Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Jemaat Tuhan, saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Ada beberapa umat Tuhan yang minta didoakan secara khusus buat keluarga mereka. Kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan yang sakit, supaya Tuhan menjagai mereka semua, supaya Tuhan yang akan menolong mereka semua. Kita berdoa buat salah satu anak dari umat Tuhan, jemaat dari gereja kita yang sedang sakit, badannya panas, ada bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan secara total, supaya tidak ada tindakan medis yang terlalu jauh. Kita berdoa mujizat Tuhan menolong anak ini supaya dia bisa segera sembuh dan bisa bekerja dengan baik. Kita berdoa buat salah satu kakak ipar dari salah satu jemaat Tuhan yang ada di Indonesia juga. Biarlah dia menjadi sehat kembali, tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan yang ada, tidak perlu terus makan obat yang ada yang diharuskan oleh dokter. Kesehatan tubuh jiwa rohnya akan menjadi sempurna kembali, normal kembali, pulih kembali, karena Tuhan menjamah anak ini. Mari kita berdoa bersama-sama buat mereka yang sakit. Dan jika umat Tuhan ada yang sakit juga, kita berdoa supaya Tuhan yang akan sembuhkan, supaya Tuhan yang akan menolong. Kami datang Tuhan pada saat ini bersama-sama bersepakat membawa mereka yang sakit. Tuhan, kami berdoa buat satu orang Tuhan, anak dari jemaat yang sakit, di dalam nama Yesus, supaya Tuhan yang akan sembuhkan beliau, supaya Tuhan sembuhkan, jagai sisa Tuhan atasnya dalam nama Yesus. Semua ketidaknyamanan, discomfort yang ada dalam tubuhnya, kami usir dalam nama Yesus. Apapun itu penyebabnya, entah virus, bakteri, atau makanan yang dikonsumsi, apapun namanya, cuaca mungkin sekalipun Tuhan, kami percaya itu semua bisa Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang sedang diderita, apapun yang sedang diagnosa oleh dokter, kami percaya Tuhan sembuhkan anakmu ini secara khusus, secara mujizat. Kami akan mendengar bahwa mujizat terjadi Tuhan sudah turun atas anak ini dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat salah satu kakak ipar Tuhan dari jemaat. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya penyakit apapun yang sedang dia derita juga tidak tergantung kepada obat, supaya tubuhnya sempurna, sehat dalam nama Yesus. Tidak perlu mengkonsumsi obat yang diharuskan oleh dokter. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Ketika Engkau berkata sembuh, maka jadi dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta, karena Engkau yang memberi otoritas atas kami berdoa atas mereka yang sakit. Kami berdoa atasnya di dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau. Kesembuhan dari Tuhan turun atasmu pada saat ini juga. Dan semua kami Tuhan, jika ada yang sakit pada saat ini, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang tidak nyaman di bagian perut, Tuhan yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Ketika ada yang sakit perut hari-hari ini, ketika ada yang kurang nyaman dengan perut mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Apapun yang membuat itu tidak nyaman akan menjadi baik, normal kembali, dan bisa bekerja Tuhan dengan seperti biasanya ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kami sudah melakukan semua Tuhan ibadah kami pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan bersyafaat. Kami akan lakukan setiap aktivitas kami setelah ini. Biarlah Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami akan menjadi berhasil karena campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang indah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami sekali lagi boleh memuji dengan mulut bibir kami Tuhan. Kami boleh memuji dengan membuka hati kami Tuhan. Kami boleh memuji dengan menyerahkan pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya pasti firman Tuhan benih ini Tuhan akan menjadi rema, akan menjadi subur, karena Engkau akan menyirami mereka Tuhan
dengan kekuatan, dengan anugerah, dengan urapan dari surga, sehingga kami tidak hanya mengerti tetapi lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, lebih lagi kami dipenuhi dengan urapan revelation, pewahyuan dari surga, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kehidupan rohani mereka bertambah-tambah, bertumbuh Tuhan, dan diurapi lebih lagi Tuhan, melebihi segala kehidupan yang boleh mereka jalani saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang dapat kami datangi setiap saat. Kami memiliki Tuhan adalah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami memiliki iman di dalam Tuhan kami. Dan biarlah kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan suka, duka, diberkati atau tidak diberkati. Tuhan, tujuan kami adalah menyenangkan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang memampukan kami melihat di luar daripada penglihatan mata kami, mengerti di luar daripada pikiran kami, karena Roh Allah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Saat saudara di tengah kesibukan saudara, angkat tangan saudara. Ya, firman Tuhan yang akan memberkati kita semua, bahkan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kami terima Tuhan berkat rohani Tuhan dalam kehidupan kami, mengurapi kehidupan kami untuk hari-hari yang akan kami jalan di depan kehidupan kami, bagi keluarga kami dan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara sekalian, senang sekali saudara boleh bergabung dengan kami. Kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua.